Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi insan pers. Seorang remaja ditemukan tewas tenggelam di Sungai Progo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang pemuda Dayak tengah menunjukkan eksistensinya melalui karya seni tari. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, peringatan hari ulang tahun PT Freeport Indonesia diwarnai aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa. Para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang yang dinilai belum memberikan dampak kesejahteraan signifikan bagi masyarakat asli Papua. Aksi serentak nasional dalam rangka memperingati 59 tahun keberadaan PT Freeport Indonesia digelar di sejumlah elemen mahasiswa Papua di berbagai daerah. Aksi tersebut menjadi momentum bagi para demonstran untuk menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang yang dinilai belum memberikan dampak kesejahteraan signifikan bagi masyarakat asli Papua. Aksi berjalan di bawah pengawalan aparat keamanan guna menjaga ketertiban serta mencegah potensi gangguan yang dapat mengganggu stabilitas situasi di lapangan. Di tengah dinamika tersebut, tokoh Papua Beni Nahara menghimbau seluruh kalangan khususnya mahasiswa dan masyarakat Papua untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, menekankan pentingnya sikap bijak dalam menyikapi informasi beredar agar tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum tentu benar dan berpotensi memecah belah persatuan. Lebih lanjut, ia mendorong seluruh pihak untuk menahan diri serta mengedepankan dialog sebagai langkah utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Upaya menjaga keamanan dan ketertiban dinilai menjadi kunci dalam menciptakan Papua yang aman dan damai. Mari kita ciptakan damai. Kantipmas, kita mendukung TNI Polri. Kita tidak lihat lagi masa-masa lalu. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke belakang berarti tiang garam. Tapi kita lihat ke depan. Mari kita ciptakan suasana yang baik ke depan. Sehingga Papua aman, damai. Pemerintah daerah bersama aparat terkait terus melakukan koordinasi intensif guna memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga di tengah berlangsungnya aksi serentak tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketenangan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi yang disampaikan dapat berlangsung secara tertib dan damai. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Sementara itu, ratusan buruh di Kota Pekapuran Tapos, Kota Depok, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut sejumlah hak karyawan yang diabaikan, mulai dari pengembalian potongan upah secara sepihak hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan perusahaan. Dengan membentangkan sejumlah spanduk dan poster berisikan tuntutan, ratusan buruh PT Immortal Pekapuran Tapos Kota Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di depan gerbang perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka menuntut sejumlah hak karyawan yang dianggap diabaikan oleh perusahaan, mulai dari pengembalian upah yang dipotong secara sepihak hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan, serta menghilangkan mutasi sepihak. Kita aksi ini berunjuk rasa karena kita banyak dirugikan oleh perusahaan yang memotong gaji kita sepihak, union busting, hingga pengupahan belum mencapai sesuai peraturan Pergub atau pemerintah pusat, sehingga kita untuk menyuarakan pendapat kita supaya didengar oleh owner-owner kita atau pemilik perusahaan ini untuk mendengarkan keluh kesah kami sebagai para pekerja. Dipotong apa aja, Bang? Terutama upah. Upah kita dalam 1 bulan itu bervarian potongannya, bisa 2 kali off, 3 kali off, bahkan ada yang 4. Nilainya berapa itu? Nilainya kurang lebih tergantung karena di sini gaji juga bervarian ya, maksudnya bervariasi. Jadi itu tergantung dengan besarnya gaji karyawan yang terima. Ya kemungkinan ada yang bisa 1 juta, 800, bahkan ada yang 500 dan seterusnya mungkin. Bang,
Tuntutannya apa sih tadi? Kita tuntutan sebenarnya masalah pemotongan sepihak, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sudah belum dibayarkan tapi sudah dipotong di slip gaji kita sudah dipotong. Kita minta minta dibayarkan dan juga upah disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang dipotong itu udah berapa karyawan? Hampir semuanya. Tapi kami kan tidak tahu masalah orang kantor atau manajemen dipotong atau tidak. Yang pasti kita karyawan semua dipotong, benar nggak? Ada berapa semuanya? Semuanya kira-kira ada, kalau kita karyawan 1.000 orang. Bang, sejauh ini apakah ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Depok sendiri? Apa? Ada langkah dari pemerintah Kota Depok? Terkait itu kita sudah lapor, tapi mereka juga kayaknya tidak merespon dengan baik sih. Kita tidak poin aja ya, biar masalah ini biar terdengar aja, biar masalah ini cepat selesai. Sudah berapa lama masalah ini? Kita masalah pemotongan itu udah kurang lebih 1 tahun. Iya. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Pihak perusahaan membantah pemotongan upah dilakukan secara sepihak. Pemotongan dilakukan sudah disosialisasikan sebelumnya, mengingat kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik. Sementara terkait iuran BPJS yang belum dibayarkan, pihak perusahaan tidak membantah hal itu. Jadi sebenarnya tuntutan mereka itu ada beberapa hal ya. Satu, buat karyawan-karyawan yang di PHK, dia minta dipekerjakan kembali. Yaitu termasuk satu karyawan yang mana dia menjadi anggota serikat. Dan bahkan dia adalah ketua serikat buruh di Immortal. Dan itu kenapa kami saat ini belum bisa menerima kalau dia dipekerjakan kembali, karena kesalahan-kesalahannya udah pasti itu melanggar buku PP dan buku peraturan pemerintah, yang mana konsekuensinya adalah dengan pelanggaran yang bersifat mendesak, otomatis konsekuensinya adalah PHK. Kesalahan apa Pak yang dilakukan ketua itu Pak? Baik, kalau kesalahan yang dilakukan oleh serikat atau ketuanya, yaitu yang pertama, dia menghina secara kasar kepada atasan, padahal itu secara di buku PP sangat dilarang. Menghina atasan atau teman kolega atau bahkan bawahan itu dilarang. Ya, dan dia sudah mengatakan bahwa manajer keras kepala gitu. Ya. Untuk 16 orang yang di atas pihak juga. Oke, baik untuk 16 yang di PHK yang katanya sepihak itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahapan ya. Diberitahu dulu mulai Januari. Kemudian Februari juga dikumpulkan lagi. Diberi informasi bahwa kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Kemudian untuk itu maka perusahaan akan melakukan mutasi, terutama adalah dari pegawai atau karyawan di departemen lain menjadi marketing supaya terjadi peningkatan daripada sales. Nah, ternyata dari 17 karyawan tadi yang mau menerima mutasi hanya 1 ya, dan 16-nya menolak. Dan dari 16 tadi kita panggil satu persatu, diwawancara juga bahwa kenapa alasannya kok nggak mau. Kalau masih alasannya masih masuk akal, misalkan saya tidak bisa naik motor, ya otomatis dia tidak bisa dimutasi ke marketing. Saya tidak bisa karena orang tua saya sudah tua, sehingga perlu pendampingan oleh anak tersebut. Itu pun tidak jadi, kita tetap pekerjakan dia di tempat departemen semula. Tapi kalau alasannya tidak bisa diterima, contohnya pokoknya saya nggak mau dipindahin, saya nggak mau dimutasi, otomatis tetap kita mutasi karena di dalam mutasi proses tadi ada yang namanya training ya. Jadi orang yang dari bukan departemen marketing pindah ke marketing, kita berikan training dulu. Pak, kenakan BPJS Pak, ada beberapa tuntutan diantaranya upah dan BPJS untuk diminta dibayarkan. Itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau BPJS terus terang aja memang perusahaan lagi kondisinya tidak baik, sehingga kita ada ada penunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan semua udah dibayar. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ada penunggakan beberapa bulan. Tapi kalau misalkan karyawan mengalami kecelakaan kerja atau hal-hal lain, itu pasti masih di-cover oleh perusahaan. Kalau untuk upah, pemotongan upah yang disebut. Nah, untuk pemotongan upah contohnya, ya, memang tadi saya sudah jelaskan bahwa perusahaan memang lagi merosot salesnya sampai 50%. Kemudian cash flow terganggu. Ya, kita mengutamakan adalah orang-orang yang memang
masih memiliki dedikasi tinggi, ya. Makanya pemotongan upah itu dilakukan karena untuk mengantisipasi supaya cash flow perusahaan masih bagus. Sehingga kita sebut ada yang namanya program on off. Ya, kalau tidak bekerja maka tidak dibayar. Dan itu mulai pada bulan Juni tahun lalu, ya, awalnya ada program on off itu sebesar 4 kali dalam sebulan, sekarang tinggal 1 kali sebulan. Jadi pemotongannya sudah kita turunkan sedemikian rupa, asal perusahaan masih bisa beroperasi. Terkait klaim mereka yang pemotongannya itu sepihak, berarti tidak benar atau seperti apa? Kalau dikatakan potong sepihak, itu artinya kita tidak memberitahukan sebelumnya kepada karyawan. Itu sudah diberitahukan mulai pertama kali adalah pada saat meeting bipartit, ya, sudah disampaikan oleh kepada semua manajernya, dan manajernya menyampaikan kepada karyawan, dan karyawan harusnya sudah pada tahu semua. Jadi kalau dikatakan pemotongan sepihak, itu tidak. Karena dia mau liburnya, off itu, tetapi sebenarnya dia nggak mau dipotong. Akibat pemotongan tersebut, para karyawan menerima gaji di bawah upah minimum kota sebesar Rp5.520.000. Para pekerja mengancam akan terus menggelar unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi perusahaan. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran melanda 2 bangunan bengkel di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dugaan api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua bangunan yang digunakan sebagai bengkel las dan mesin bubut di Jalan Jelambar Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar pada Sabtu malam. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Namun dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik yang memicu percikan api di lantai 2 bangunan. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Bahan material yang mudah terbakar yang berada di dalam lokasi mempercepat penyebaran api. Salah satu saksi, Nur Rohman Haji, yang juga merupakan pekerja bengkel mengatakan bahwa api pertama kali terlihat dari sebuah kamar di lantai 2. Awalnya ini di kasur mercik dari listrik. Nah, pas saya lagi nongkrong itu udah nggak mau pakai air, nggak bisa. Aparnya habis. Iya, aparnya habis, jadi nggak ketulung. Ini gudang atau ini? Oh, ini workshop. Iya, workshop bengkel las. Apa? Bengkel las. Bengkel las. Ini berapa lantai, Bang? Ini cuman 2 lantai doang sih. Hangus semua, Bang, kebakar semua. Hangus semua, iya. Sama kantor sebelah ini nih. Sama kantornya. Berapa bangunan yang kebakar, Bang? Ya, sama bengkel yang di belakang berarti 2 sama 2 rumah. 2 rumah. Ada yang masih di dalam nggak, Bang? Nggak ada sih, ya cuman barang-barang aja sih, seperti uang, dompet. Berhasil evakuasi semua, Bang, ya? Iya. Nggak ada korban, Bang? Nggak ada, ya. Berarti bisa tinggal yang biasa jaga di dalam ada berapa orang ya, Bang? Totalnya hari biasanya? Oh, kalau hari biasa itu 3 orang. 3 orang, tapi semuanya aman hari ini? Semuanya aman hari ini. Api berasal dari atas di bawah? Dari kamar, Pak. Aman atas bawah? Atas. Atas berarti? Iya, dari kamar. Paling ujung. Akibat peristiwa ini, 2 bangunan terdampak dan mengalami kerusakan parah. Meski demikian, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 13 unit mobil pemadam dan 65 personil ke lokasi kejadian. Saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian yang ditimbulkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Masih informasi terkait kebakaran, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik rumah dan ruko di kawasan Kalideres hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. 1 rumah tinggal dan 1 ruko di kawasan Pasar Nangka Kayu Besar, Tegal Alur, Kalideres dilalap si jago merah Minggu dini hari.
Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari kipas angin di salah satu bangunan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian lantai 2 ruko serta merambat ke rumah tinggal di sekitarnya. Dalam rekaman video amatir, api pertama kali terlihat dari lantai 2 bangunan sebelum akhirnya membesar dan menjalar ke area lain. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kalideres, Ponco Wiyanto, menjelaskan bahwa kebakaran bermula dari lantai 2 ruko dan kemudian merambat ke rumah tinggal yang berada di belakang bangunan tersebut. Yang terbakar itu 2 rumah, satu yang depan ruko, alhamdulillah 2 lantai yang kebakar, lantai 2, untuk lantai bawahnya aman, dan 1 rumah yang berhadapan tapi posisinya ada di belakang itu terbakar habis. Penyebab terbakar itu dari rumah belakang. Informasinya kipas angin betul kan? Kalau untuk informasi nanti dalam tahap penyelidikan, kami tidak bisa menyimpulkan hari ini, mungkin nanti dari pihak polisi yang akan menjelaskan. Ia menambahkan penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan, namun dugaan sementara mengarah pada konsleting listrik. Saat kejadian seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam setelah proses pemadaman berlangsung. Kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani oleh Polsek Kalideres untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026 menjadi momentum penting bagi insan pers. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi PHK sebagai langkah cepat mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja. Pernyataan ini disampaikan Dasko saat audiensi bersama Serikat Buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026. Satgas ini diklaim jadi garda terdepan, menangani gelombang PHK dan menjaga buruh tetap bekerja. Menanggapi kegelisahan buruh terkait ancaman PHK dan ketidakpastian kerja, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh dapat menjadi solusi tepat. Hal itu disampaikan Dasko saat audiensi dengan perwakilan buruh dalam peringatan May Day 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026. Buruh sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan Serikat Pekerja telah meluncing Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang gitu. Jadi di situ juga karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua bisa cepat dapat informasinya. Lebih lanjut, Dasko mengatakan melalui Satgas ini, buruh dapat menyampaikan berbagai permasalahan termasuk rencana PHK untuk segera diantisipasi. Pemerintah menargetkan upaya ini dapat mencegah gelombang PHK dan menjaga keberlangsungan kerja. Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja, ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah, itu kemudian sudah masuk ke Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi. Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu, atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja.
Sebelumnya dalam audiensi bersama pimpinan DPR dan Komisi 9, Ketua Umum Kasbi sekaligus juru bicara Gebrak Udang Sunarno menekankan pentingnya jaminan ketidakpastian kerja, termasuk terkait praktik outsourcing, kontrak, magang, dan pekerja harian. Menurut data yang disampaikan Sunarno, sekitar 40% dari 153 juta angkatan kerja merupakan pekerja tidak tetap. Kondisi dinilai memperburuk perlindungan tenaga kerja, termasuk upah di bawah standar jam kerja panjang dan minim jaminan sosial. Formalisasi dari sistem ketenaga kerjaan ini semakin masif dan ini berdampak kepada hak-hak yang diterima oleh kawan-kawan buruh karena bukan pekerja tetap, jadi hak-haknya banyak yang dilanggar. Dari mulai upahnya di bawah UMK, standar kerja, jam kerjanya panjang, jaminan sosial tidak dimasukkan, dan lain sebagainya. Dan pada saat kawan-kawan buruh yang status kerjanya ini bukan pekerja tetap, ketika mau menyampaikan aspirasinya atau bahkan membentuk serikat buruh, nah otomatis dari pihak pengusahanya ini melakukan pemberangusan atau bahkan melakukan PHK secara sepihak. Saudara memberi mandat kepada saya, dan percayalah, saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Pengumuman disampaikan dalam peringatan May Day di Monas, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen untuk melindungi buruh, termasuk kesiapan mengambil alih perusahaan yang tidak mampu bertahan. Pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi langkah strategis pemerintah di tengah tekanan ketenagakerjaan nasional. Data ini menunjukkan tingginya jumlah pekerja tidak tetap dan potensi gelombang PHK masih menjadi tantangan serius. Kedepan, efektivitas Satgas ini akan menjadi ujian dalam menjaga stabilitas tenaga kerja dan menjawab aspirasi buruh. Rasulan dari Anggada Agung Berita Nasional TV. Tidak hanya itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menargetkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru rampung paling lambat akhir tahun 2026. Target ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pembentukan undang-undang baru. Dalam audiensi Hari Buruh Internasional di Gedung DPR RI Jakarta Jumat 1 Mei 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pemerintah dan DPR telah sepakat menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Hal ini merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang harus direalisasikan paling lambat akhir tahun 2026. DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru. Namun Dasko menegaskan kecepatan penyusunan UU sangat bergantung pada kesiapan serikat buruh. Organisasi buruh dan Apindo diminta duduk bersama untuk merumuskan poin-poin yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut. Nah, sebenarnya lambat atau cepat dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian, karena mungkin Mas Sunar, Bung Sunar pada waktu pertemuan kita di halal bihalal atau silaturahmi dengan Apindo, dan sudah ada kesepakatan di situ. Ini organisasi buruh dan Apindo itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di undang-undang. Nah, nanti kalau di situ kemudian sudah matang, baru kemudian dibawa ke DPR, nanti kita kemudian akan bahas bersama. Jadi ini kita balik nih. Dasko menegaskan DPR membuka ruang luas bagi partisipasi buruh dalam penyusunan undang-undang. Bahkan draft awal diharapkan berasal dari aspirasi pekerja agar lebih komprehensif dan tepat sasaran. Selain itu, Dasko juga menekankan pentingnya penyusunan yang matang agar undang-undang yang dihasilkan tidak kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi pelajaran bagi dinamika regulasi ketenagakerjaan sebelumnya. Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian, ini kan undang-undang baru soalnya, kita bukan merevisi undang-undang yang lama, karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Nah, ini kita serahkan, yang masak teman-teman buruh.
Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. DPR memastikan tim penyusun UU akan melibatkan banyak perwakilan buruh. Langkah ini dilakukan agar aspirasi pekerja dapat terakomodasi secara menyeluruh dalam regulasi baru. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus segera diselesaikan. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026. Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 yang meminta pemisahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini diharapkan menjawab berbagai persoalan buruh mulai dari sistem kerja, pengupahan hingga perlindungan tenaga kerja. Kedepan proses penyusunan UU akan menjadi ujian bagi DPR dan pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi buruh secara menyeluruh. Rasulan dari Angkada Agung Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, pimpinan DPR RI menjamin perlindungan hukum bagi aktivis buruh dan pejuang agraria. Komitmen ini disampaikan saat audiensi bersama Aliansi Gebrak di Gedung DPR RI Jakarta pada Jumat 1 Mei 2026. DPR juga menegaskan penyelesaian konflik agraria menjadi prioritas. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak di ruang Abdul Muiz, Gedung DPR RI Jakarta, Jumat 1 Mei 2026. Audiensi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Dalam pertemuan tersebut, DPR memberikan jaminan perlindungan hukum bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria. Selain itu, DPR menyatakan komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan penerapan KUHP dan KUHP baru harus menjaga ruang demokrasi. Menurut Habibur Rahman, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesejahteraan dalam perbuatan pidana. Intinya KUHP itu adalah negara ini sekarang nggak bisa kita menghukum orang tanpa adanya kesengajaan untuk melakukan pidana. Dan relevansinya dengan teman-teman aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria, pola umumnya nggak mungkin teman-teman ini ada keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum, ya, melakukan tindak pidana, karena yang dilakukan adalah bagian dari perjuangan. Dan lalu ada KUHP, ya, di mana syarat-syarat penahanan menjadi sangat-sangat sulit dan lain sebagainya. Namun demikian, Habibur Rahman menyayangkan masih adanya aparat yang belum memahami spirit KUHP baru. Sebagai tindak lanjut, Komisi 3 akan menginventarisir kasus dari berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur, dan memanggil Kapolda terkait dalam rapat dengar pendapat umum RDPU. DPR juga menyatakan siap memberikan pernyataan sikap dalam proses hukum, termasuk menjadi penjamin bagi aktivis yang ditahan. Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan bagi masyarakat sipil. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyampaikan perkembangan panitia khusus reforma agraria. DPR sedang menyusun kebijakan satu peta dan mempertimbangkan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria. Memang kita sudah beberapa kali melakukan rapat. Kita sedang pansus ini, pertama kita ingin mendesain terkait dengan soal desain reforma agraria seperti apa, kan itu yang seperti diharapkan. Nah, yang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi itu kadang situasinya kan suka dadakan dan sebagainya. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan kita akan membuat command center, ya, nanti itu bisa sampaikan informasi, bisa langsung ditindaklanjuti. Saan menegaskan DPR saat ini juga fokus melakukan pendataan desa di kawasan hutan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kembali hak-hak dasarnya. Selain itu, mulai masa sidang 13 Mei 2026, DPR juga akan memprioritaskan penanganan sengketa dan konflik pertahanan, terutama yang melibatkan masyarakat luas dan bersifat komunal. Permasalahan konflik agraria dan kriminalisasi aktivis masih menjadi isu krusial di Indonesia. Data berbagai lembaga menunjukkan sengketa lahan dan kasus hukum terhadap aktivis masih terjadi di sejumlah daerah. Langkah DPR melalui audiensi dan pansus reforma agraria diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Rasulan dari Angkada Agung Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2026
menjadi momentum penting bagi insan pers dan pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen terhadap kualitas informasi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan insan penyiaran menjadi garda utama untuk melawan derasnya misinformasi. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day tahun 2026 digelar sebagai ruang refleksi sekaligus penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan ini mengusung tema kolaborasi untuk informasi berkualitas dan keberlanjutan media dan dilaksanakan di kawasan Car Free Day, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta pada Minggu 3 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting nasional, diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, Ketua Forum Organisasi Penyiaran Indonesia Komjen Pol Purnawirawan Imam Sudjarwo, serta para konstituen pers dan pelaku industri media dari berbagai platform. Tema yang diangkat tahun ini menegaskan pentingnya sinergi antara media, pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab. Kolaborasi lintas sektor juga dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan industri media di tengah disrupsi teknologi yang semakin cepat. Pada kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan insan penyiaran di tanah air menjadi garda utama untuk melawan derasnya misinformasi di tengah digitalisasi, khususnya kecerdasan buatan. Pertama, selamat Hari Kebebasan Pers Internasional kepada seluruh insan pers di tanah air. Saya bersama Ketua Dewan Pers, Ketua FOPI, insan penyiaran yang hadir hari ini untuk olahraga bersama. Kita sejatinya ingin menumbuhkan kembali bahwa tentu industri pers, khususnya penyiaran, harus terus maju di tengah gempuran digitalisasi saat ini. Bahwa media konvensional harus bisa tetap eksis dan hidup di tengah new media. Kemudian yang kedua, nilai-nilai terhadap produk-produk jurnalistik yang berkualitas. Di tengah gempuran berbagai informasi, dan tentu juga salah satu tantangan dunia saat ini adalah misinformasi. Ini menurut web, bahwa misinformasi dijadikan tantangan global kedua. Dan kita tentu bersepakat bahwa pers, teman-teman penyiaran yang hadir hari ini, tadi kita sepakat juga dengan Ketua Dewan Pers untuk bisa menjadi garda, bisa menjadi palang yang kemudian terus menjaga nilai-nilai yang benar. Sementara itu, dalam sambutannya Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyoroti fenomena ledakan informasi yang terjadi saat ini. Ia menilai kondisi tersebut tidak dapat dihindari, namun justru semakin menegaskan pentingnya peran pers yang berkualitas di tengah masyarakat. Komarudin menyampaikan bahwa di tengah banjir informasi yang masif, kebutuhan masyarakat terhadap media yang kredibel semakin meningkat. Menurutnya, masyarakat kini mulai lebih selektif dalam memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Ia juga menilai munculnya kesadaran baru di tengah masyarakat antara konsumsi media sosial dan kebutuhan terhadap berita yang akurat dan berimbang, sehingga peran pers profesional menjadi semakin relevan. Yang pasti bagi kami bahwa sekarang ini peran pers semakin dibutuhkan masyarakat. Ketika terjadi ledakan informasi, itu memang satu nature yang tidak bisa ditolak. Tapi kebutuhan masyarakat pada pers yang berkualitas sekarang ini semakin dirasakan. Jadi ada satu kesadaran antara kebutuhan, kenikmatan menikmati medsos dan kesadaran mencari berita yang berkualitas itu sekarang semakin muncul. Oleh karena itu saya gembira sekali menyambut dan bersama kawan-kawan hadir di sini. Sekali lagi saya sampaikan selamat, kita bersama-sama memperingati Hari Pers Dunia ini, kebebasan pers, dan semoga kita juga bisa berpartisipasi meningkatkan kualitas pers di Indonesia. Terima kasih. Lebih lanjut, Komarudin Hidayat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ia berharap momentum Hari Kebebasan Pers Dunia dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas jurnalisme di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Seorang remaja ditemukan tewas tenggelam di Sungai Progo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang.
Aksi pencurian kotak amal menggunakan mobil rental di kawasan Jati Jajar Tapos Kota Depok berhasil diungkap unit Reskrim Polsek Cimanggis Kota Depok. Bermodal rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi meringkus 1 dari 2 pelaku di daerah Ciapus, Bogor saat sedang berada di rumah calon istrinya. Dalam rekaman video kamera pengawas, sebuah minibus terlihat berhenti di halaman masjid, sementara para pelaku yang diduga spesialis pencuri kotak amal beraksi memasukkan kotak amal ke dalam mobil. Berdasarkan aksi pencurian yang sempat viral di media sosial, tim Opsnal Reskrim Polsek Cimanggis bergerak cepat melacak keberadaan sebuah unit mobil yang digunakan dalam aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid di kawasan Jati Jajar Tapos Kota Depok. Dari hasil penyelidikan diketahui kendaraan tersebut merupakan mobil rental yang disewa oleh para pelaku. Kapolsek Cimanggis Kompol Jupriyono mengatakan motif pelaku nekat melakukan pencurian lantaran terdesak kebutuhan ekonomi dan biaya pernikahan. Dalam penyergapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang sedang berkunjung ke rumah calon istrinya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran atau masuk dalam daftar pencarian orang. Katanya memang warga tidak jauh dari Jati Jajar, dia warga Tapos, kemudian kita berhasil amankan di wilayah Bogor, di daerah Ciapus. Dia sedang berkunjung ke pacarnya di sana. Barang bukti di kotak amal sendiri ada? Untuk barang bukti yang berupa uang sudah tidak ada, hanya berhasil kita amankan kotak amalnya, dan ternyata di dalam mobilnya itu juga kita temukan 1 kotak amal lain. Nah, ini yang kita kembangkan lagi, TKP mana lagi yang kotak amal di mobil itu. Menurut pengakuan biasanya mereka beraksi berapa orang dan biasanya sudah berapa banyak TKP-nya? Nah, ini sedang kita kembangkan untuk dia setiap melakukan, memang pasangannya selalu ini yang saat ini masih dalam pengejaran kita. Hanya untuk beberapa TKP yang lain sedang kita kembangkan, nanti kalau ini kita update lagi. Pengakuan pelaku dan motifnya kan? Ya, untuk motifnya memang ekonomi, karena memang dia berkunjung ke pacarnya, dia juga sudah merencanakan untuk menikahi pacarnya yang ada di Bogor itu. Kini pelaku beserta barang bukti 1 unit mobil rental telah diamankan di Mapolsek Cimanggis untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, aparat Polsek Talo berhasil meringkus spesialis pembobol sekolah dasar di Kota Makassar. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian. Inilah rekaman CCTV saat pelaku berhasil menyusup ke salah satu sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman tersebut, tim Reskrim Polsek Talo bergerak cepat dan meringkus pelaku berinisial IP saat sedang asyik menghisap lem di Jalan Sultan Abdullah Raya yang tidak jauh dari lokasi pencurian. Usai diamankan, pelaku kemudian digiring ke Mapolsek Talo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pengembangan, polisi kembali menemukan barang bukti berupa 2 unit laptop, 2 unit kipas angin, dan 1 unit televisi hasil kejahatan pelaku. Selain menyasar 2 sekolah dasar, yakni SD Inpres Baraya 2 dan SD Negeri Bero Angin Makassar, pelaku yang juga seorang residivis juga ternyata pernah beraksi di sebuah gedung besi di Jalan Sultan Abdullah Raya. Di lokasi tersebut pelaku menggasak berbagai peralatan seperti besi panggung, besi pagar, rel tangga, hingga 2 unit mesin kompresor. Akibatnya, pemilik gudang mengalami kerugian hingga 94 juta rupiah. Om Rustam, Kampung Teng, di mana Kampung Teng? Di sini, baru fokus di sini. Oh iya, berarti ada tiga laptop, warna apa semua? Ini TV 1. Terus yang di SD mana saja komil? SD Sapiria, apa komil itu? Sapu, berapa banyak? 40 lebih, oke. Kemudian ini di SD? Ya di mana ini? Sekolah yang mana ini? Yang di luar, Panampung. Oh, kau curi 3 laptop, 2 kipas angin, 1 TV. Terus gimana kalau yang mencuri yang 1? Yang rumah, yang handphone. Itu yang
Itu yang ngambil bukan kau. Sama-sama kau juga. Iya, sama kita biasa. Kau sebelumnya sudah pernah ditahan? Pernah mau kau ditahan dulu. Kasus apa? Iya, sama 363. 363. Pencurian juga. Pencurian. Itu umumnya barang yang kau jual kau pakai apa uangnya? Beli lem. Beli lem. Iya. Lem. Obat. Ballo. Sabu. Sabu. Sabu juga. Lem ballo. Terkait dari video viral yang ada di sosial media pencurian di beberapa sekolah, oleh tim dari Reskrim Polsek Talo telah mengamankan seorang pelaku yang sudah residivis yang melakukan pencurian di 2 sekolah dan 1 rumah. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu ada 2 laptop, kemudian 2 kipas angin dan 1 televisi. Untuk tersangka ini Bang, ini seorang residivis Bang ya? Ya, jadi untuk tersangka sendiri betul merupakan residivis yang baru-baru saja keluar dan inisial daripada pelaku adalah IP. Sementara itu, rekan pelaku kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang remaja ditemukan tewas tenggelam di Sungai Progo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya korban sedang bermain bersama temannya di sekitar jembatan Kreo, namun korban terpleset hingga terbawa arus sungai. Di titik kejadian, orang Sleman keliran main ke sungai, terpleset ke bawah arus. Di jembatan. Petugas tim SAR gabungan langsung berusaha melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Progo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya, petugas sempat mendapat laporan jika ada 2 orang remaja yang terpleset saat bermain di sekitar jembatan Kreo, Kalibawang, Jumat siang. 1 korban berhasil selamat dan 1 korban atas nama Raisyah Fahran Putra Mutiara, 14 tahun, pelajar warga Sleman, tenggelam dan terbawa arus sungai. Tim SAR gabungan berupaya menemukan korban. Selain penyisiran di sepanjang aliran sungai, juga dilakukan dengan metode body rafting dan penyisiran menggunakan perahu karet. Derasnya aliran air Sungai Progo yang tengah banjir sempat menjadi kendala proses pencarian. Tim SAR dibagi menjadi 3. Setelah dilakukan upaya pencarian selama 4 jam, jenazah Farhan akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Boro, Kalibawang. Di Sungai Progo di Kalibawang, Kabupaten Progo. Untuk kronologi kejadian, ada 2 orang anak sedang bermain di pinggir Sungai Progo. 1 orang terpleset dan hanyut terbawa arus Sungai Progo yang pada saat itu cukup deras. Dan 1 orang lagi berhasil selamat dan meminta bantuan ke warga sekitar, dan akhirnya warga sekitar meminta bantuan ke Basarnas Yogyakarta. Setelah melakukan pencarian di hari ini, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban atas nama Raisa Fahran Putra Mutiara, 14 tahun, warga Banyuraden, Gamping, Sleman. Jarak penemuan korban dari lokasi kejadian kurang lebih 6 meter. Korban muncul dan mengapung di permukaan air. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Boro, Kalibawang, Kabupaten Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menindaklanjuti laporan orang tua korban atas dugaan persetubuhan terhadap anaknya yang masih berusia 17 tahun. 3 terduga pelaku telah diamankan dan polisi masih memburu pelaku utama yang mencekoki korban dengan minuman keras. Didampingi kuasa hukum dan ibu kandungnya, remaja berusia 17 tahun berinisial D datang ke Mapolres Metro Tangerang Kota untuk melaporkan kejadian memilukan yang menimpa dirinya. Dalam laporannya, korban mengaku diajak untuk minum minuman keras hingga tidak sadarkan diri atau mabuk. Dan saat kondisi tersebut dirinya harus mengalami pelecehan seksual hingga persetubuhan yang dilakukan 4 orang temannya.
Modus para terduga pelaku adalah dengan mengajak korban untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel sambil diminta untuk meminum miras yang telah disiapkan oleh pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 April dini hari dan membuat korban hingga saat ini mengalami depresi hingga tidak berani keluar rumah. AM, ibu korban, akui lalai dalam mendidik 4 orang anaknya. Statusnya sebagai orang tua tunggal menuntutnya untuk mencari nafkah tanpa memperhatikan perkembangan anak-anaknya termasuk memberikan kebebasan. Ya bang, saya punya anak. Saya punya anak 4, saya juga punya balita yang harus saya hidupin, saya punya keluarga. Jadi saya hari-hari saya itu cuma memang kerja cari uang gitu ya, buat mereka juga gitu. Kalau untuk perkembangan mereka itu ya setahu saya cuma tahu ngasih makan, ngasih apa keperluan mereka saya cukupin gitu, dan waktu saya itu nggak banyak buat ini ke mereka, itu nggak banyak, dan itu saya akuin memang itulah kelalaian saya bahwa anak saya itu nggak cuma butuh. Sementara ditemui pada Sabtu sore, Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKP Suwito mengaku telah melakukan penyelidikan atas laporan korban dan mengamankan 3 dari 4 teman korban yang berada di lokasi kejadian. Pihaknya masih memburu pelaku utama berinisial I yang mengajak dan mencekoki korban dengan miras lalu melakukan persetubuhan kepada korban. Awalnya korban ini diajak mengkonsumsi minuman keras sampai korban mabuk bahkan tidak sadarkan diri. Nah, kemudian pada saat korban itu tidak sadarkan diri, salah satu di antara mereka, ya, ini ada 4 orang waktu itu di TKP, 4 orang inisialnya I, A, dan R. Nah, untuk R ini yang memfoto, sedangkan I ini yang terlihat di foto memegang dada korban. Nah, tidak lanjut perkara tersebut sudah kami lakukan tingkat penyidikan. Nah, kemudian dari beberapa orang tersebut sudah kami amankan. Kejadian ini viral di media sosial. Nah, kami akan melakukan upaya pengejaran terhadap pelaku utama yang berinisial I, ini yang ngajak minum minuman keras dan menurut pengakuan korban melakukan persetubuhan terhadap korban pada saat korban mabuk atau tidak sadarkan diri. Seperti diketahui, foto dan video korban dalam kondisi mabuk atau tidak sadarkan diri viral di media sosial. Korban dicekoki para pelaku dengan miras untuk kemudian dilakukan pelecehan seksual hingga persetubuhan. Pihak Polres Metro Tangerang Kota terus mendalami keterangan dari 3 pelaku yang telah diamankan dan menghimbau kepada terduga pelaku utama berinisial I untuk segera menyerahkan diri. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa Anda juga menyaksikan Berita Nasional Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Arya Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.